Jadi guys, ini tombak ya, ini senjata. Ada. Oh. Di sini lah tempat sopir. Mohon maaf, habis gosok baju mau undur diri, besok mau make up karnaval harus bangun. Wah, lanjut. Semoga dilancarkan. Bang, kok udah lama nggak ke Padepokan Gen S? Masya Allah. Insya Allah di lain waktu nanti akan kesana. Beliau juga kan sibuk guys. Bang, jaketnya beli di mana? Jaket saya mah murah guys, beli di online shop cuma. Jadi ini adalah sebuah pusaka peninggalan zaman dahulu, yang mana diartikan pusaka itu adalah suatu benda yang dulu diciptakan atau senjata yang dikeluarkan oleh peradaban di Indonesia, ya jelasnya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia atau Nusantara. Di sini kita lihat, Masya Allah, ini adalah tombak guys. Jadi saya bikin seperti ini karena biar enak menggenggamnya. Jadi bisa juga seperti tombaknya ini guys. Nah, ini kan tombak Wak Gopar kan, bisa juga kita pakaikan buat seperti inilah, apa namanya, tongkatnya atau apa ya namanya ini, apa ya namanya ini, bila bukan bila sih, handle panjang gitu ya, bisa juga sebagaimana ini menunjukkan tombak. Kalau ini kan bisa kita genggam, bisa kita taruh di pinggang, sama aja. Nah, kalau ini luar biasa ya, ini namanya pamor guys. Pamor ini juga bisa terbentuk dari benda-benda atau alat yang dulu digunakan seperti meteorit. Meteorit itu batu yang di angkasa yang pecah ya, jatuh begitu guys. Sekarang kan susah mendapatkan itu guys. Nah, jadi di sini Bang, apakah pusaka tersebut ada keramatnya? Makanya kalau kita nggak ngerti, jangan coba-coba menggunakan pusaka. Kalau nggak ngerti, boleh juga nggak ngerti, tapi jadikan ini suatu budaya. Jangan sampai meninggalkan perjuangan zaman dahulu sampai Indonesia seindah sekarang berkat perjuangan zaman dahulu guys. Berarti itu kalau diasah masih bisa dipakai Bang. Enggak, ini enggak diasah. Pusaka enggak boleh diasah guys ya, pusaka enggak diasah. Beda ketika besi kita pakai, itu bahannya mungkin dengan baja saja kita gerindra matanya supaya tajam, itu bisa. Tapi kalau zaman dahulu ini besi ditempah, dilipat, terbentuklah seperti ini. Dan ini ada sebuah filosofi. Jadi misalkan filosofinya begini guys, pamor ini apa? Misalkan pamor ini termasuk pamor ngulit semongko. Ngulit semongko itu berarti seperti kulit semangka. Ada juga bronjolan, memaknakan berbagai macam, dan itu ada arti dan filosofinya. Maknanya empuh membuat zaman dahulu itu berdoa semoga orang yang memiliki pusaka tersebut tidak disalahgunakan, dan didoakan oleh empu agar mereka yang diharapkan bisa diluruskan. Jadi maknanya bukan mempercayai, ini empu juga berdoa kepada Allah. Lagi flu ya. Salam dari Aceh Bang, siap. Kapan ke Aceh Bang? Insya Allah. Oh macam itu ya. Nah ini juga tombak, dan ini lebih tua dari tombak tadi guys. Nah kita kelihatan ya, luar biasa, berabad-abad, bukan lagi berabad-abad, sudah ratusan tahun zaman sebelum kerajaan ini, dan termasuk kerajaan tertua di Indonesia, dan terbenam di dalam air, tetapi tidak memakan bilah dengan karat, dengan tekanan air, dengan berbagai macam perubahan, sehingga membuat pusaka ini tetap terlihat awet guys. Ini bisa diselamatkan, maknanya luar biasa.
Dan pusaka tersebut, Bang, bukannya ada mistisnya begini begitu. Setiap pusaka itu kalau kita mempercayai mistisnya ada semua. Kenapa? Karena bahan-bahan yang mereka buat itu juga tanpa kita mengetahui secara sakralnya, batu meteorit itu juga sudah mengandung energi, guys. Ya, apalagi batu tersebut dipilih, ya, dilipat-lipat dijadikan suatu pusaka dan membuat pusaka tersebut terlihat elegan sehingga timbullah sebuah doa, ya kan, doa harapan. Dan pusaka tersebut itu, guys, yang kita harus ketahui, jangan cuma musyriknya aja atau syirik atau nanti kita begini begitu, jangan, guys. Setidaknya kita kalau nggak paham di situ, kita paham untuk menghargai budaya. Jangan sampai kita orang Indonesia yang banyak sekali budaya seperti Palembang ada juga keris, Jawa juga punya keris, dan berbagai macam perdapuran. Ini kan dapurnya itu makna dan bilahnya itu bermacam-macam, ada yang lekuk atau luk, ada juga yang lurus gitu. Nah, jadi jangan sampai kita tidak mengenal sejarah, karena adanya negeri kita ini dari sejarah. Bang, ada pusaka yang dijual, Bang, buat koleksi kami. Saya tidak pernah menjual pusaka, guys. Saya tidak memaharkan. Bahkan saya yang karena saya memegang pusaka bukan berarti karena ada sesuatu hal magicnya atau berbagai macam, ya katakanlah sakral lah ya, atau klinik lah ya gitu. Tapi saya tetap mencintai budaya, karena kadang seperti ini, apakah kita mengetahui sejarahnya, kita tidak tahu. Tapi kalau di tangan saya, insya Allah, sebagaimana saya ketika mengetahui historinya itu kayak berasa Masya Allah, kekaguman saya kepada Allah. Ternyata adanya barang ini karena adanya orang-orang yang mendapat ilham petunjuk dari Allah sehingga menciptakan sebuah seni. Ya, tadi sudah kita bahas di YouTube ya. Ini, dan ini termasuk tombak juga, guys. Nih. Nah, jangan sampai kita orang Jawa tidak memegang pusaka atau peninggalan zaman dahulu untuk kita uri-uri. Dan boleh juga buat saudara mau berbisnis tentang pusaka. Saya yakin kalau orang berbisnis tentang pusaka, mereka tidak akan rugi, guys. Kenapa pusaka itu bisa mahal? Karena kita menghargai orang zaman dahulu pembuatnya, dan kita menghargai karya. Luar biasa lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini guys, ini juga termasuk tombak, tetapi dia ada lekuk atau luk. Di sini ada luk 7 tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dan di setiap luk tersebut ada arti dari 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, itu semua ada arti. Kalau 13 itu kan katanya angka sial. Namun kenapa di dunia pertosan aji itu tidak ada yang namanya kata sial, guys, di setiap angka? Karena yang namanya ganjil itu Allah lah yang menyempurnakan. Karena kita itu pasti akan punya kurang, guys. Allah sempurnakan, jadi ada artinya. Bang, ada pusaka yang abang dapat dari daerah Sumbar, Sumatera Barat. Saya pernah dapat sebuah keris juga dulu, tapi alhamdulillah, guys, nggak tahu di mana itu, karena pada saat saya masih di Sumatera Barat, saya tidak memikirkan benda seperti ini. Tapi ketika itu menjadi jodoh saya, insya Allah saya akan dapatkan itu di kemudian hari. Jodoh itu gimana, Bang? Mana tahu ada pedagang dari Sumatera Barat, ya kan, membawa sebuah pusaka, menawarkan, nih Bang, bagus Bang, ini budaya kami Bang. Timbullah rasa ingin memilikinya. Maksudnya begitu, bukan saya tarik gitu. Nah, nggak bisa saya, guys. Gitu, guys. Dan termasuk ada sebuah pusaka khas daerah Palembang, itulah namanya keris sepukal. Dan ini juga adalah sebuah senjata, guys. Jadi, nah, nih guys,
Ya, lemburan. terkenal Sumatera itu panjang-panjang kerisnya, kecil, tapi lihatlah pesonanya. Kita bisa melihat bagaimana saudara ketika melihat ini. Apakah saudara akan merasakan aneh-aneh? Bukan itu yang saya tujukan, tetapi di sini kita bisa menilai ada aura ataupun energi yang membuat kita kayak sangar banget itu pusaka gitu. Itulah. Karena kalau dari filosofi dari pamor ini guys, di sini saya melihat ada pamornya itu nggak begitu jelas ya, tapi seperti ngulit semongko juga, masya Allah. Jadi bagus juga guys, ada artinya, tapi saya nggak paham. Nah, tapi kalau berdasarkan historinya, saya melihat pusaka ini guys, mungkin sudah banyak manusia yang sudah tertusuk dari pusaka ini, dan ini termasuk sepuh guys, udah lama banget. Kok abang kayak tahu ya kalau kita menceritakan mimpi saya? Ketika saya ceritakan mimpi saya, orang tidak akan menganggap itu benar. Kenapa? Karena itu hanya mimpi dan saya yang mengalami tersebut dan saya melihat di mimpi tersebut. Jadi saya katakan saya merasakan, boleh jadi kita percaya, boleh juga tidak. Alangkah baiknya jangan percaya.